Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, serta teman-teman yang kami cintai, izinkan kami di sini dari kelompok 9 2 EPGSD UPI Kampus Cibiru akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPS di negara Inggris. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di kelompok 9 ada 3 anggota. Yang pertama ada Siti Utami Mutmainah dengan NIM 2009349. Yang kedua ada Ula Waliyah Kulsum dengan NIM 2008247, dan yang terakhir ada Visna Leviana RA dengan NIM 2007930. Selanjutnya, kami di sini akan membahas 3 topik. Yang pertama, mengenai latar belakang, bagaimana sejarah awal adanya pembelajaran IPS di negara Inggris. Yang kedua ada kurikulum, bagaimana atau cakupan yang dibahas apa saja yang ada di SD kelas awal di Inggris. Dan yang terakhir ada pembelajaran, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran di IPS SD kelas awal di Inggris. Baik, langsung saja. Saya Siti Utami Mutmainah dengan NIM 2009349. Di sini saya akan menjelaskan topik pertama, yaitu mengenai latar belakang adanya pembelajaran IPS di Inggris. Teman-teman, sebelum kita mengupas apa sih latar belakang masalah pembelajaran IPS di Inggris, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Inggris. Nah, Inggris adalah negara bagian dari Britania Raya atau United Kingdom yang secara astronomis terletak di antara 49 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan antara 2 derajat bujur timur sampai 10 derajat bujur barat. Dan secara geografis, negara Inggris terletak di lepas pantai barat Eropa, yaitu di antara Samudra Atlantik dan Laut Utara. Inggris memiliki luas 130.279 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 55,98 juta pada tahun 2018. Bahasa resmi yang digunakan Inggris tentunya adalah bahasa Inggris yang dijadikan sebagai bahasa internasional. Nah, dilansir dari kompas.com, selain menjadi bahasa internasional, bahasa Inggris juga digunakan oleh beberapa negara sebagai bahasa resmi, di antaranya negara Kanada, Australia, Irlandia, India, Filipina, bahkan Singapura yang ada di Asia juga memakai bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Alasan mengapa banyak negara menggunakan bahasa Inggris selain mudah dipelajari diantaranya adalah Inggris sebagai negara penjajah dan dampak Perang Dunia Pertama. Negara yang beribu kota London ini merupakan salah satu negara mempunyai sistem pendidikan terbaik dunia. Buktinya, banyak mahasiswa seluruh dunia yang ingin belajar di sana, karena Inggris memiliki beberapa universitas paling bergengsi di dunia, seperti Universitas Oxford, Cambridge, dan lain-lain. Nah, penjelasan lain mengenai Inggris menjadi salah satu negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik dunia akan disampaikan di poin kedua nanti ya. Di sini, saya akan fokus membahas bagaimana latar belakang atau sejarah lahirnya IPS di Inggris. Lalu, bagaimana sih sejarah lahirnya IPS di Inggris? Nah, sejarah lahirnya IPS di Inggris tentu memiliki latar belakang yang berbeda dengan sejarah lahirnya IPS di berbagai dunia, termasuk Indonesia. Perbedaan tersebut karena setiap negara memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yang mana dari latar belakang tersebut tentu akan mempengaruhi materi yang dikembangkan pada mata pelajaran IPS. Oleh sebab itu, sejarah lahirnya IPS ini sangat penting untuk dipahami oleh para pendidik, khususnya para guru IPS. Nah, di Inggris, orang yang berjasa memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolah adalah Dr. Thomas Arnold pada tahun 1827 di kota Rugby, Inggris. Beliau merupakan direktur sekolah tersebut yang pertama kali memasukkan IPS ke dalam kurikulum pertama di Inggris. Nah, hal yang melatar belakangi permasalahan tersebut adalah keadaan masyarakat Inggris yang pada saat itu sedang kacau, tepatnya sekitar setengah abad setelah revolusi industri, di mana revolusi industri itu terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Dilansir dari Endayani 2012 halaman 118. Nah, sekitar 50 tahun sesudah revolusi industri tersebut, masyarakat Inggris dalam keadaan kacau. Hal itu disebabkan terjadinya penindasan dan pemerasan kaum miskin oleh golongan kaya dan terjadi kemerosotan moral yang membahayakan kelangsungan hidup masyarakat Inggris. Dari kondisi masyarakat Inggris yang demikian, menarik perhatian Dr. Thomas Arnold sebagai direktur sekolah untuk memberikan sumbangsih pemikiran pendidikan untuk memulihkan keadaan masyarakat yang kacau pada saat itu. Dari pemikiran beliaulah yang menjadikan Social Studies atau IPS ini ke dalam kurikulum sekolah. Ia ingin memulihkan kehidupan masyarakat, mulai dengan memanusiakan manusia, khususnya anak-anak yang fisik dan jiwanya masih lentur. Akhirnya, sumbangsih pemikiran dari Dr. Thomas Arnold berhasil berjalan dengan baik, yaitu perbaikan masyarakat dimulai dari anak-anak dengan memasukkan IPS sebagai kurikulum di sekolah dasar. Selanjutnya, keberhasilan Dr. Arnold
tersebut ditiru oleh sekolah-sekolah dan guru-guru lain di Inggris. Dengan pembelajaran IPS, tahap demi tahap, berlangsunglah pemulihan kehidupan masyarakat Inggris. Dilansir dari perpustakaan bappenas.co.id. Mungkin begitu ya sejarah masuknya IPS ke Inggris. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai kurikulum pembelajaran di Inggris. Sistem pendidikan di Inggris dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan umur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan primer, yaitu usia 3-5 tahun. Yang kedua ada pendidikan primer, usia 5-11 tahun. Yang ketiga ada pendidikan sekunder, usia 11-16 tahun. Yang keempat ada pendidikan lanjutan, usia 16-18 tahun. Dan yang terakhir ada pendidikan tinggi, yaitu usia 18 tahun ke atas. Jenjang yang setara dengan tingkat sekolah dasar adalah pendidikan primer, yaitu dengan rentan usia 5-11 tahun, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada Key Stage 1 dan Key Stage 2. Tingkat Key Stage 1 di Inggris setara dengan kelas 1-2 di Indonesia, dan pada tingkat Key Stage 2 setara dengan kelas 3-6. Saya Mulamalia Kulthum dengan NIM 2008247 akan memaparkan sedikit tentang kurikulum nasional di Inggris. Pengembangan kurikulum wajib belajar berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan atau DFE, Department for Education, yang selanjutnya akan diberlakukan di sekolah-sekolah negeri di Inggris. Selanjutnya terkait dengan kurikulum nasional untuk pendidikan primer. Yang pertama yaitu penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru sekolah primer tidak dipungut biaya atau dibiayai oleh pemerintah. Orang tua siswa bisa mengirimkan aplikasi ke sekolah untuk anaknya di mana saja. Lalu yang kedua, waktu belajar sekolah. Sekolah buka selama 190 hari dalam 1 tahun. Sekolah beroperasi selama 5 hari dalam 1 minggu, yaitu dari Senin sampai Jumat. Dimulai dari pukul 9 pagi sampai antara pukul 15.00 dan 16.00. Waktu pengajaran minimum dalam 1 minggu untuk usia 5-7 tahun atau Key Stage 1 selama 21 jam. Dan untuk usia dari 7-11 tahun atau Key Stage 2 selama 23,5 jam. Lalu yang ketiga, jumlah siswa dalam kelas. Dalam satu kelas, kelompok usia 5-7 tahun dibatasi hingga 30 siswa saja, dan siswa dikelompokkan lagi berdasarkan kemampuan siswa. Berikut adalah tabel kurikulum nasional di Inggris tahun 2014 untuk pendidikan primer, yaitu Key Stage 1 and 2 yang setara dengan tingkat sekolah dasar di Indonesia. Dibagi menjadi 3 bagian untuk mata pelajarannya, terdiri dari wajib, pilihan, dan khusus. Pada bagian pilihan terdapat konten IPS, yaitu geografi dan sejarah. Nah, teman-teman, ini yang akan selanjutnya kita bahas. Yang pertama, mata pelajaran geografi. Kurikulum nasional untuk geografi bertujuan untuk mengembangkan siswa dalam hal pengetahuan kontekstual dan paham proses-proses yang memberikan peningkatan pengetahuan dengan menggunakan keterampilan geografis. Contohnya dapat menafsirkan berbagai sumber informasi geografis, termasuk peta, diagram, bola dunia, foto, dan sistem informasi geografis lainnya. Lalu untuk target pencapaiannya, di akhir setiap key stage, siswa diharapkan mengetahui, menerapkan, dan memahami masalah, keterampilan, dan proses yang ditentukan dalam program studi yang relevan. Yang kedua, mata pelajaran sejarah memiliki tujuan membantu siswa memperoleh pengetahuan yang koheren serta mendapat pemahaman tentang masa lalu Inggris dan dunia yang lebih luas. Mendapatkan perspektif sejarah dengan menempatkan pengetahuan mereka yang berkembang ke dalam konteks yang berbeda. Dan siswa dapat memahami hubungan antara lokal, regional, nasional, dan internasional sejarah, seperti sejarah budaya, ekonomi, militer, politik, agama, dan sosial, dan antara rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang. Lalu target pencapaian dari mata pelajaran sejarah adalah di setiap akhir key stage, siswa diharapkan mengetahui, menerapkan, dan memahami masalah, keterampilan, dan proses yang ditentukan dalam program studi yang relevan. Perkenalkan, nama saya Fisna Leviana Revika Dhani dengan NIM 2007930. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS di negara Inggris. Pengajaran pembelajaran di Inggris mengharapkan anak-anak untuk mengalami, memahami, dan memanfaatkan berbagai bentuk tulisan termasuk narasi, puisi, memainkan naskah, laporan, penjelasan, pendapatan, instruksi, review, dan komentar.
Pembelajaran di Inggris juga mengharapkan anak-anak untuk mampu bekerja dengan berbagai sumber seperti gambar, foto, dokumen, peta, bangunan, situs, musik, dan kesaksian lisan. Selanjutnya, konten mata pelajaran geografi Key Stage 1. Yang pertama, pengetahuan lokasi. Siswa mengidentifikasi dan menyebutkan nama lokasi, seperti negara, kota, ataupun benua. Lalu yang kedua, pengetahuan tempat. Siswa mempelajari geografi manusia dan fisik suatu wilayah kecil di Inggris Raya, yaitu memahami perbedaan dan persamaannya. Lalu yang ketiga, geografi manusia dan fisik. Siswa mengidentifikasi pola cuaca musiman dan harian di Inggris Raya dan menggunakan kosakata geografis dasar seperti pantai, gunung, bukit, lembah, dan lainnya. Lalu yang keempat, keterampilan geografis dan kerja lapangan. Siswa mengidentifikasi Inggris dan negaranya dengan bantuan alat dan observasi. Bantuan alat di sini dapat berupa peta ataupun bola dunia. Selanjutnya, konten geografi di Key Stage 2 yang pertama tentang pengetahuan lokasi. Siswa mengidentifikasi lokasi dengan memaknai aspek geografinya seperti topografi, derajat lintang, derajat bujur. Lalu yang kedua, pengetahuan tempat. Siswa memahami persamaan dan perbedaan geografis dengan studi tentang geografi manusia dan fisik. Lalu yang ketiga, geografi fisik dan manusia. Siswa memahami aspek utama dari geografi manusia dan fisik. Geografi manusia yaitu meliputi pemukiman, mata pencaharian, dan penggunaan lahan di sekitarnya. Lalu untuk geografi fisik seperti zona iklim ataupun bioma. Lalu yang terakhir, keterampilan geografis dan kerja lapangan. Siswa membangun pengetahuan tentang Inggris Raya dan dunia lebih luas dengan pemetaan digital atau komputer. Lalu selanjutnya, menggunakan kerja lapangan untuk mengamati, mengukur, mencatat, dan menyajikan hasil pengamatannya menggunakan berbagai metode, baik manual ataupun menggunakan teknologi digital. Konten mata pelajaran sejarah Key Stage 1 untuk usia 5-7 tahun di kelas 1-2. Murid harus mengembangkan kesadaran akan masa lalu, menggunakan kata dan frasa umum berkaitan dengan berlalunya waktu. Mereka harus tahu di mana orang dan acara yang mereka pelajari sesuai dengan kerangka kronologis serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar cara kehidupan di periode yang berbeda. Mereka harus menggunakan kosakata yang luas dari istilah sejarah sehari-hari. Mereka harus bertanya dan menjawab pertanyaan, memilih dan menggunakan bagian dari cerita dan sumber lainnya untuk menunjukkan bahwa mereka mengetahui dan memahami ciri utama dari suatu peristiwa. Mereka harus memahami beberapa cara untuk mencari tahu tentang masa lalu dan mengidentifikasinya dengan cara yang berbeda. Murid juga harus diajari tentang perubahan dalam memori hidup. Jika sesuai, ini harus digunakan untuk mengungkapkan aspek perubahan dalam kehidupan berbangsa. Peristiwa di luar memori hidup yang signifikan secara nasional atau global. Kehidupan individu-individu penting di masa lalu yang telah berkontribusi pada nasional dan prestasi internasional. Beberapa harus digunakan untuk membandingkan aspek kehidupan di periode yang berbeda. Yang terakhir, peristiwa sejarah yang signifikan, orang dan tempat di wilayah mereka sendiri. Selanjutnya, Key Stage 2 untuk usia 7-11 tahun di kelas 3-6. Murid harus terus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang aman secara kronologis tentang sejarah Inggris, lokal dan dunia, membangun narasi yang jelas di dalam dan di seluruh periode yang mereka pelajari. Mereka harus mencatat kaitan, perbedaan, dan tren dari waktu ke waktu serta mengembangkan penggunaan istilah historis yang sesuai. Mereka harus secara teratur menangani dan terkadang membuat pertanyaan yang valid secara historis tentang perubahan, sebab, kesamaan, dan perbedaan juga signifikansi. Mereka harus membangun tanggapan informasi yang melibatkan pemilihan bijaksana dan pengelolaan informasi sejarah yang relevan. Mereka harus memahami bagaimana pengetahuan kita tentang masa lalu dibangun dari berbagai sumber. Murid juga harus diajari tentang, yang pertama, perubahan di Inggris dari zaman batu ke zaman besi. Yang kedua, Kekaisaran Romawi dan pengaruhnya terhadap Inggris. Yang ketiga, permukiman Inggris oleh Anglo-Saxon dan Scots. Yang keempat, perjuangan Viking dan Anglo-Saxon untuk kerajaan Inggris sampai zaman Edward Sang Pengaku. Yang kelima, studi sejarah lokal.
Yang keenam, studi tentang aspek atau tema dalam sejarah Inggris yang memperluas pengetahuan kronologis para siswa setelah 1066. Pencapaian peradaban paling awal, gambaran di mana dan kapan peradaban yang pertama muncul dalam studi mendalam tentang salah satu seperti Sumeria kuno, lembah sungai Indus, Mesir kuno, dan dinasti Sang Tiongkok kuno. Yang kedelapan, Yunani kuno, studi tentang kehidupan dan pencapaian Yunani serta pengaruhnya terhadap dunia barat. Dan yang terakhir, masyarakat non-Eropa yang berbeda dengan sejarah Inggris. Salah satu studi yang dapat dipilih seperti peradaban Islam awal, termasuk studi tentang Baghdad, peradaban suku Maya, Benin, atau Afrika Barat. Sekian penjelasan mengenai pembelajaran IPS di negara Inggris. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi wawasan pengetahuan tambahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.